Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Podviner yang bahagia dan sehat. Hari ini kita ketemu lagi dengan saya Ahmad Suaidi, host Podvin, podcast Fakultas Islam Nusantara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, seorang artis muda yang sedang naik daun. Dia asli Betawi, dia hobinya seni dan olahraga. Nama lengkapnya supaya saya tidak salah, Zizi Fauzia Shahab. Ya, Sebelumnya Zizi Assalamualaikum Fauzia. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh panggil saya Zizi aja. Zizi Pak? aja ya. Ya, saya sangat senang sekali teman-teman juga dari Fakultas Islam Nusantara. Ini adalah podcast tentang Islam Nusantara yang terbit setiap 2 minggu sekali. Dan kita berbincang dari berbagai masalah, berbagai fenomena, berbagai komitmen dan lain-lain sebagainya tentang Islam Nusantara. Nah, kebetulan di sini saya lihat, saya baca backgroundnya dan lain-lain, meskipun ini pertama kali ketemu ya. Sangat menarik. Gitu. Pertama karena Betawi, yang kedua karena Betawi Arab, yang ketiga konon maaf dulu pernah tidak berjilbab, sekarang berjilbab, dan hobinya seni dan olahraga. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang background kehidupan, misalnya waktu kecil, waktu remaja, waktu sekolah, dan kemudian kuliah gitu. Iya. Oke, jadi nama saya Zizi Shahab. Ya, jadi kebetulan memang roots saya nih ya, kakek-kakek saya tuh semuanya ada di lingkup budaya Betawi. Shahab itu terkenal dengan seninya ya. Betul. Ada di musik dangdut, ada di Kami Shahab ya. Ya, ada di musik apa ya? Klasik ya kalau nggak salah. Klasik, tapi kalau yang ada hubungan keluarga sama saya dan kakek saya langsung tuh Ali Shahab. Ali Shahab ya. Beliau sutradara. Ya. Oh iya sutradara. Ya, dikenal dengan Pepesan Kosong. Oh iya. Ada Prahara Batavia, ada beberapa film dan juga sinetron. Film-film lucu ya, kalau nggak salah ya. Betul. Dan memang identik dengan budaya Betawi saat itu. Terus ada juga beliau ini seorang jurnalis dan juga budayawan Betawi, Ali Shahab. Kakek saya juga almarhum. Jadi memang apa ya, bisa dibilang mah kalau orang Betawi udah ketiplek banget orang Betawinya nih. Keturunan seniman kira-kira. Gitu. Dan kebetulan satu lagi om saya, Idrus Fahmi Shahab, beliau juga seorang budayawan Betawi, jurnalis Betawi, filosof Betawi juga. Jadi ya memang udah kental banget deh Betawinya gitu. Kapan kira-kira datang ke tanah Jawa atau Betawi ini keluarga itu? Kalau menarik dari garis keturunan, Shahab itu kan berarti turunan dari Yaman kami. Yaman ini kan sebenarnya dari zaman penjajahan Belanda tuh sudah menginjakan kaki ke bumi Indonesia ya. Sebelumnya abad 18-19 perdagangan, dan karena saya memang ada lain keturunannya dari Habib Ali Kuitang. Jadi kakek buyut saya kebetulan Habib Ali Kuitang. Nah dari situ tuh awal beranak pinaknya sampai akhirnya masuk ke generasi atau keturunan saya sekarang ini gitu. Nah mengenai waktu kecil mainan di Betawi itu gimana? Misalnya ada kan ada masyarakat Cina, ada masyarakat non Muslim, ada itu gimana waktu itu? Jadi saya lahir di Cawang waktu itu, daerah Cawang, Jakarta Timur, dan keluarga saya sangat open minded. Maksudnya tidak mengkotakkan kami bergaul hanya sesama Muslim atau sesama Arab, enggak, benar-benar kita sangat terbuka, kosmopolitan. Betul. Jadi tetangga saya ada yang keturunan Chinese, seberang rumah saya ada yang Ambon gitu, dan karena saya juga sekolahnya di SD negeri dari kecil, jadi ya udah nyampur sama siapapun yang ada di situ gitu. Dan memang kakek saya itu sangat orangnya sangat suka bersosialisasi saat itu. Jadi mudah untuk kami punya teman yang baru dari ras dan suku apapun. Dulu kan di Masjid Kuitang itu tempat pengajian ya. Sampai sekarang banyak sekali orang datang dan itu di mana waktu itu Zizi mainnya di mana bareng dengan anak-anak atau bahkan ikut ngaji? Nah, kalau masa kecil itu dulu kebetulan Zizi di Palembang. Karena papa, abah tuh dinas di Palembang. Jadi usia 4 tahun
pindah ke Palembang 4 sampai 5 tahun. Lahir di Betawi. Lahir di Jakarta. Okay. Pindah ke Palembang karena ayah dinas di sana. Beberapa tahun baru balik lagi ke Jakarta, tapi Zizi lebih dulu tinggal sama kakek dan nenek di Cawang waktu itu Jalan Dewi Sartika. Kebetulan kakek dokter mata saat itu. Jadi di situ stay-nya di Dewi Sartika, baru nggak lama keluarga di Palembang pindah. Dan memang dari kecil tuh darah seni itu udah kelihatan. Jadi demen apa namanya, tampil, suka nari, suka nyanyi gitu. Akhirnya karena mama pun peka lihat Zizi punya bakat di situ, diarahkan sama mama. Di awal tuh masuknya ke tari Betawi dulu, karena tari Betawi, tari tradisi Betawi. Lalu di tahun 98 dimasukin lenong bocah. Itu usia berapa itu? Usia 5 tahun itu udah mulai belajar. Berarti itu di mana? Di Jakarta. Kembali ke Jakarta. Setelah itu tahun 98-99 tuh masuk lenong bocah. Dulu kalau sempat pernah tahu ada lenong bocah, tayangnya di TPI. Lulusannya tuh ada Oki Lukman, Nova Kurnia, Melissa Grace. Jadi ikut di situ tim apa namanya, penari lenong ya. Bocah. Lenong bocah. Tapi memang kalau Zizi angkatannya angkatan kedua, bareng sama almarhum Olga, Ruben Onsu, sama Dede Herlino. Nah dari lenong tuh makin kelihatan nih Betawinya, karena memang tiap hari di rumah tuh diempanin ya, kalau kata orang Betawi mah dimakaninnya lagu-lagu Betawi, lagu-lagunya Bang Ben, terus cerita-cerita apa namanya, folklore Betawi, Benyamin, ceritanya Ida Sima, macam-macam. Jadi memang diempanin itu tadi sama kakek, sama om, sama abah tuh tentang masyarakat Betawi kayak gimana. Makanya bahasa Betawinya lumayan kental, cuma memang bahasa Betawi lebih ke Jakarta Pusat, karena kan kalau kita tahu setiap daerah itu beda-beda gitu. Dialeknya beda-beda gitu. Dan karena memang dari kecil udah kental sama budaya Betawi, akhirnya ke bawah sampai gede. Suka banget dengerin lagu-lagu Bang Ben. Dan sekarang pun akhirnya tergabung sama salah satu band Betawi, the one and only, cuman kita doang nih, boleh kebanggaan. Satu-satunya band Betawi ya? Sebenarnya masih banyak, cuman yang apa sampai sekarang konsisten bawain lagu-lagunya Bang Ben itu cuman kita. Jiung Band namanya. Jiung Band. Jiung, saya pernah. Jiung itu nama kakeknya almarhum Bang Ben. Gitu. Jadi memang kita nge-recycle beberapa lagunya Bang Ben, sama kita punya lagu sendiri. Cuma memang lagunya tetap Betawi banget. Sudah rekaman? Rekaman udah hampir ada 10 album, cuma memang karena kita sangat segmented ya. Maksudnya nggak semua orang yang hobi tahu, betul ya. Betul. Dan sedihnya adalah kalau kita ngomongin Betawi itu yang selalu dirayakan setiap setahun sekali. Ketika ulang tahun Jakarta 22 Juni. Dan dirayakannya hanya setahun sekali di PRJ. Gitu. Jadi ya hanya padahal Betawi itu melingkupi banyak seniman, banyak kita sangat heterogen, kita sangat majemuk, dan kita pernah jadi ibu kota kan. Kita sangat terbuka. Nah, justru karena saking terbukanya, kadang budaya kita tuh jadi tidak dinilai sebagai budaya Betawi. Kalah dengan yang lain ya, yang lebih populer. Karena pendatangnya lebih banyak. Gitu. Kalau Zizi sendiri lebih ke seninya itu apa? Seni apa? Kalau awal sebenarnya besarnya di acting. Di lenong, karena memang dari kecil berlakon itu udah jadi bagian dari passion kan. Setelah itu mulai melebar ke modeling ya, ikutan Gadis Sampul itu tahun 2001, lalu ikut Abang None Jakarta 2007, itu pembuktian diri bahwa saya anak pemenang ya? Enggak, Harapan 1 itu 2007 di Jakarta Barat. Terus setelah itu pun dapat tawarannya pasti sinetron yang berbau Betawi, karena mungkin memang senatural itu kali ya. Karena kan yang namanya dialek Betawi itu kan nggak bisa diada-ada, nggak hanya cuma sekedar ngomong kenapa, gitu. Tapi kalau nggak harus terbiasa, ada ininya, rasanya. Betul. Kalau nggak terbiasa lidahnya tuh pasti akan aneh terdengarnya gitu. Jadi di band itu jadi penyanyi ya? Di band itu penyanyi gitu. Boleh dong kalau gitu nyanyi sedikit gitu Betawi ya, silakan. Ada lagu Bang Ben yang kalau ada lagu yang nggak terlalu banyak orang tahu, cuman ini salah satu lagu favorit. Jadi kalau nyanyi lagu Betawi sama Jiung, pasti lagu ini yang selalu Zizi request untuk nyanyi. Judulnya Bini Tua. Ini siapa yang ngarang lagunya? Duetnya itu Bang Ben. Bang Ben, Bini Tua itu sama Mpok Ida Royani. Oh iya. Kalau ini terkenal sekali Ida Royani. Kalau enggak
yang nyanyi Gang Kelinci itu siapa ya? Zizi lupa deh. Lili Suryani. Kalau nggak Doriani, Lili Suryani. Saya kenal maksudnya sangat mengenal ya, karena usia saya cukup tua. Iya, ada 3 yang sering duet sama beliau tuh Ais Darlia, Lili Suryani, Poida, ya Royani. Silakan. Oke. Bang kenapa giliran aye, abang gak pulang-pulang? Kalau udah ame yang muda kagak inget yang tua. Gak percaya, gak mau percaya. Emang dasar abang akal buaya. Pulang ngomel enggak pulang ngomel. Emang dasar mulut lo aja yang comel. Betawi banget itu. Tapi selama ini albumnya lebih tersebar di mana? Kalau dulu tuh sebenarnya kita tuh promotingnya juga tidak lewat label karena memang sangat segmented itu. Jadi label pun agak urung mengikat kita sebagai artisnya. Gitu. Jadi ya indie kita promosinya lewat pensi sekolah waktu itu. Dan ya hanya komunitas sih. Biasanya acara-acara konser sekarang ini kan ada kayak Synchronize, ada Pesta Pora. Nah biasanya kita diundang di acara-acara seperti itu. Nah yang datang tuh untuk selingan ya biasanya ya, maksudnya dikasih waktu tertentu gitu. Iya betul, biasanya sih 1,5 jam lah untuk 12 laguan. Gitu. Saya lihat cerita Zizi itu tadi ya, yang katanya dulu pernah sebagai seniman yang tidak berjilbab gitu ya, kemudian berhijab. Bisa diceritakan nggak apa sih sebenarnya proses itu seperti apa? Atau kapan itu, usia berapa gitu? Momennya itu mulai pakai hijab tahun 2013 sebenarnya, setelah punya anak 1. Nah, tapi sebelumnya itu memang background keluarga lumayan agak strict nih ya. Abah ya walaupun membebaskan Zizi untuk berkarir, ngebebasin Zizi untuk syuting bergaul dengan siapa saja, tapi tetap kayak misalnya ada batasan nggak boleh pakai baju begini, batasannya seperti ini, boleh nggak pakai hijab tapi misalnya kalau pakai rok atau pakai celana harus tetap di bawah lutut, nggak boleh pakai you can see, jadi aturannya banyak sekali. Dan termasuk di rumah atau kalau di rumah nggak, kalau di luar kalau dan tampil terutama ya. Dan mama selalu mendampingi, jadi memang benar-benar nggak dilepas sendirian, nggak boleh. Dan Abah itu sangat concern sama pendidikan. Jadi dari dulu tuh Zizi mulai syuting tuh dari SD kan, sebenarnya SD kelas 6 itu masih zamannya Eptanas waktu itu. Itu kita harus punya perjanjian kalau sepulang pagi apapun paginya tetap harus sekolah. Mau cuma tidur 2 jam, mau bahkan nggak sempet tidur itu langsung sekolah. Strict sekali ya. Strict itu. Kalau nggak sempet, kalau misalnya lebih memilih untuk syuting dan nggak mau sekolah, nggak usah syuting, nggak boleh. Gitu. Itu bukan kewajiban kamu. Gitu. Kamu tidak dalam keadaan mencari uang kan di sini. Gitu. Dan ini hanya sampingan, prioritas kamu yaitu sekolah. Gitu. Dan pernah satu waktu lagi syuting itu Eptanas SMP mau ke SMA. Abah tuh tahu kelemahan Zizi itu adalah matematika. Itu Abah sampai nemenin di lokasi, bawa whiteboard kecil ngajarin matematika. Karena kalau Abah tuh akan ngerasa bersalah ketika anaknya nggak bisa pelajaran sekolah, tapi bagus di lokasi syuting. Tuh dia akan kesel sekali. Makanya semenjak itu komit kalau Zizi buktiin sama Abah kalau Zizi bisa jalanin dua-duanya balance. Coach Venus, Zizi ini di samping tadi sangat strict beragama, tapi juga kosmopolitan. Seniman bukan hanya praktisi seniman, tapi juga tadi itu pendidikan seniman. Ceritanya gimana kan? S1 di hukum, tapi S2 di seni. S3 sekarang sedang S3 di Bali ya. Bisa diceritakan. Jadi waktu itu kenapa ambil S1 hukum? Karena supaya kelihatan keren. Jadi orang tua apa pilihan pribadi? Persetujuan orang tua. Sebenarnya kalau keluarga Zizi itu mayoritas dokter. Jadi kakek. Ada berapa sih satu keluarga? Adik 2 perempuan. Jadi kita 3 bersaudara perempuan semua. Jadi memang ayah dokter mata, kakek dokter mata,
om dokter gigi, jadi memang keluarga itu dokter dan pasti ekspektasi keluarga dan terutama abah ya pengen anaknya ada yang jadi dokter gitu. Tapi karena memang dari awal tuh udah tahu Mbak Zizi nggak mampu nih IPA, itu anak IPS. Ada ininya lain ya. Ada kata abah ya udah disprove it, itu apa yang kamu mau, kamu pilih, lakukan yang terbaik, selesaikan tepat waktu. Nah itu yang agak sulit. Akhirnya udah deh, karena di keluarga tidak ada yang backgroundnya hukum, Zizi ambil hukum. Tapi emang itu passion kamu? Abah nanya, enggak sih. Tapi kita lihat aja, bahkan semuanya tuh akan bisa kalau kita terbiasa belajar kan. Jadi nggak ada istilah suka atau enggak, tapi biasa atau enggak gitu. Saya udah dipaksakan untuk belajar hukum, tapi ternyata memang sulit Pak. Karena sekalian syuting waktu itu, hampir 7 tahun. Jadi setelah menikah, sampai akhirnya skripsi itu dibantu dikerjain sama suami. Setelah menikah itu Setelah menikah, karena dia udah gemes banget, ini kamu kuliah hukum udah kayak kuliah kedokteran 7 tahun lama sekali gitu. Kalau S2 itu awalnya tuh karena suami mau ngambil S2. Dia ngambil komunikasi politik kan ya. Terus dia ngomong suaminya siapa supaya podcast itu pada tahu. Suami saya Prabu Revolusi. Oke, ya. Beliau juga pasti akademisi. Ya dulu penyiar televisi, ya sekarang politisi lah kira-kira. Dosen dan politisi. Ya, oke. Ya, terus. Iya, jadi awalnya itu karena dia mau kuliah S2. Nah, dia itu sangat open minded orangnya. Jadi menurut dia laki-laki dan perempuan itu harus setara. Aku kuliah, kamu harus kuliah. Gitu ya. Alhamdulillah bersyukur sekali punya suami yang sangat suportif dalam hal pendidikan ya. Jadi dia bilang, aku mau kuliah nih S2, kamu juga dong. Aku kaget, Zizi kaget karena kayak yang, hah? Kuliah, aduh enggak deh, S1 aja lama banget nih. Dan Zizi tuh berpikir dulu yang namanya ilmu itu harus linear. Ambil hukum ya otomatis S2-nya hukum lagi. Tapi kan ternyata dalam dunia pendidikan tidak melulu seperti itu kan. Apalagi S1 itu hanya kayak fundamental ya Pak, untuk merakit sudut pandang, membentuk pola pikir. Dan akhirnya ya udah deh, aku ambil S2. Mungkin aku ambilnya notariat kali ya. Zizi mikirnya gitu karena oh ya udah hukum harus nyari. Loh jangan dong, kata suami. Kenapa? That's not your passion, cari yang memang kamu suka. Yang aku suka seni, ya udah ambil seni. Nggak nyambung dong, nggak gitu. Kalau S2 tuh nggak harus relate, kecuali kalau kamu memang dokter, kecuali kalau kamu memang teknik atau dosen itu harus relate. Karena kebetulan suami juga nggak nyambung. Ya, apa itu? S1-nya ITB, teknik fisika, S2-nya komunikasi politik. Gitu. Jadi dan bidangnya memang ke sana sekarang ya. Betul, kita sama-sama melenceng nih, karena salah ya udah akhirnya memaksakan diri untuk ngambil di IKJ waktu itu, ngambilnya seni urban dan industri budaya. Dan memang kalau di IKJ itu dan seni terutama mereka tuh sangat universal. Mereka tidak melihat background kita apa, karena seni itu adalah ilmu pembawa. Jadi itu ilmu tentang seni atau pengamatan tentang seni sebenarnya? Praksisnya seperti apa? Kebetulan ada 2. Jadi di semester 3 tuh kita ada pengkerucutan, penjaluran lagi, penjurusan. Kalau saya ambilnya penciptaan. Kalau penciptaan itu berarti membuat karya. Ada lagi pengkajian. Kalau pengkajian lebih ke mengamati kan. Jadi akhirnya memilih penciptaan. Itu berarti karya. Lagu atau tari atau performance. Apa sih? Oh, performance. Oke. Gitu. Dan ternyata lulusnya cepet. Karena memang passion kan. 1,5 tahun sudah selesai. Dan bentuknya penciptaan. Maka dari itu pun udah enough, nggak mau kuliah lagi ya, cukup. Zizi bilang gitu. Suami bilang, oh nggak bisa, aku lagi mau lanjut S3. Kamu juga ya. Ini kenapa kita jadi begini? Jadi kejar-kejaran ya. Padahal Zizinya udah nggak mau, maksudnya udahlah capek nih. Gitu. Enggak dong, kita harus setara menurut Mas Prabu gitu ya. Udah, akhirnya didukung juga sama teman-teman dari IKJ, dari dosen-dosen IKJ itu mengarahkan lanjut di ISI Bali. ISI Bali ya. ISI Bali sama penciptaan seni juga, dan sekarang disertasi Zizi tentang revitalisasi sastra lisan Ngebuleng Betawi dalam seni panggung kontemporer. Ngebuleng apa? Ngebuleng. Ya. Jadi meskipun kuliahnya di Bali S3-nya, tapi nulisnya tentang Betawi ya. Oke. Sebagai seniman dan seorang muslim lah katakan itu, bagaimana mendalami secara spiritual sebagai Betawi kan tradisinya Islam juga. Bagaimana dikaitkan dengan aktivitas seni, penciptaan dengan spiritual gitu? Karena Zizi fokusnya di Betawi ya, jadi hampir semua kesenian yang ada di Betawi ini sangat relate dengan unsur Islamnya. Kalau kita berkaca dengan
para wali songo, bagaimana beliau-beliau ini menyebarluaskan Islam kan, lewat wayang gitu, dan itu di Jawa ini kan sangat kental ya Pak, dan maksudnya kita nggak bisa denial kalau itu adalah salah satu medium nih untuk kita jadi lebih semangat lagi untuk belajar agama gitu. Untuk ngajarin ke anak-anak juga jadi lebih mudah kan. Kenapa Islam begini, kenapa Islam begitu, sunnahnya seperti ini, wajibnya seperti ini gitu. Jadi lewat seni itu jauh lebih mudah dan lebih indah. Intinya itu kan ya Pak, seni itu adalah indah dan Islam pun indah, makanya relate. Pernah perform di mana, di negara-negara Islam? Karena kemarin baru pulang dari Uzbekistan ya. Apa cerita tentang perform seni dan kebetulan kemarin saya hanya explore tourismnya. Tapi memang kalau artnya sendiri di sana tuh lebih terlihat arsitektur Islamnya sih. Peninggalan arsitektur Islamnya sangat indah. Dan itu high level ya. Betul. Mungkin next time bisa lebih explore lagi tentang artnya yang lain. Kemarin hanya fokus di tourism aja. Kalau di negara lain, negara Islam lain pernah perform, pernah apa? Belum, karena memang sejauh ini kalau ngomongin art, Indonesian art yang lebih sering dilihat di kancah internasional tuh lebih Bali, Aceh, Padang gitu, tarian. Tetapi belum begitu ini ya. Belum. Tapi ini berarti tugas di sini. Makanya apalagi sekarang tantangannya setelah Jakarta sudah tidak menjadi ibu kota ya. Itu menjadi. Tapi lebih punya kesempatan besar untuk melakukan ini kan eksplorasi daripada dari jadi ibu kota itu sibuk dengan bisnis, dengan pemerintahan. Dan sekarang juga terasa sih, maksudnya dari Disbud, dari Pemprov tuh benar-benar bersemangat nih untuk memperkenalkan budaya Betawi bukan hanya di nasional tapi juga kancah internasional, karena memang lebih sekarang lebih banyak orang pengen tahu sebenarnya gimana sih Betawi, karena kan sejauh ini yang dikenal hanya ondel-ondel dan ondel-ondel itu lebih ke sarana untuk ngamen ya. Kalau sekarang ya, sebenarnya dulu seperti apa sih? Tidak segitunya kan. Ondel itu adalah alat untuk melakukan kalau interaksi. Bukan interaksi. Jadi kayak kalau dulu kan kita masih berkaitan dengan sebelum Islam masuk ya. Ondel itu dijadiin sarana kayak misalnya kalau mau bikin selamatan ada sajiannya, seperti itu, karena kalau kita ngomongin sejarah Nusantara ya Pak, kalau ngomongin kultur dulu kayak gimana. Jadi ondel itu dijadiin medium alat untuk persembahan, gitu. Seperti barongsai. Kalau di Bali itu masih hidup semua ya. Jadi hampir setiap minggu itu ada upacara, dan kadang-kadang anak-anak muda kalau kerja bisa seminggu 3 kali 2 kali libur untuk itu. Pernah merasakan itu di Bali? Seperti apa? Itu yang bikin saya agak sedikit iri. Daripada karena memang dari dari banjarannya dari kalau di kita tuh kayak RT RW komunitasnya mereka tuh sesemangat itu untuk menghidupi antara agama dan kultur, jadi disatukan sama mereka. Kalau di kita kan sekarang lagi berusaha untuk dipisahkan kan, karena satu dan lain hal kan. Tapi justru itu yang lama-lama akan mengikis nih menurut Zizi akan mengikis kultur kita gitu, tentang seni yang kita punya, dan itu sayang. Pernah ikut ngaben di Bali? Ngaben belum. Saya pernah, dan itu luar biasa, dan kebetulan ngabennya itu di dekat makam Siti Khadijah. Yang asal Madura, yang nikah dengan pangeran di Bali, itu kan jadi ada makamnya. Nah di sebelahnya itu buat ngaben, karena itu kan konsepnya kuburan. Jadi kuburan menurut Muslim itu adalah dimakamkan. Kalau menurut Hindu Bali dibakar. Iya, memang mungkin jadi, ini bisa menjadi pengalaman dan maksudnya untuk kita sebagai orang Betawi ini atau orang Jakarta yang tinggal di Jakarta boleh dijadiin pertimbangan lagi untuk menghidupkan kultur kita. Tapi sebenarnya sih kalau dipikirin Pak, kayak misalnya Maulid Nabi, perayaan-perayaan agama sekarang ini udah sangat
dijadikan satu hal yang rutin dan dengan di situ sebenarnya kalau di Bali itu setiap upacara menimbulkan kreativitas dan kreasi para seniman. Mestinya di Maulid Nabi misalnya di sini berbagai upacara juga melahirkan itu ya. Mungkin ini Zizi nanti nih yang dorong ini. Iya. Popsiner yang bahagia, saya ingin melanjutkan ngobrol dengan Zizi, itu asik sekali. Di samping dia seorang seniman dan pendidikannya sangat tinggi karena S3 sekarang sedang disertasi, juga seorang olahragawan. Maraton ya? Maraton. Gimana ceritanya itu? Kalau maraton sih sebenarnya belum terlalu lama, baru mulai lari itu tahun 2018. Momennya itu setelah melahirkan anak kedua. Biasa perempuan tuh suka ngerasa nggak nyaman ya, insecure, kayak wah udah naik berat badan segala macam. Dan kembali lagi supporter pertama dalam hidup saya, suami, yang memaksakan saya untuk mulai nyoba olahraga lari gitu. Terus dicoba awal cuman kuat 3 menit lari, 2 menit jalan. Konsisten seminggu 3 kali. Konteksnya apa waktu itu? Karena overweight. Karena gendut, ngerasa nggak nyaman, terus akhirnya Mas Prabu tuh nyuruh ya, dipaksain. Kadang kan kalau perempuan lagi ngerasa insecure itu kan harus dipaksa, harus juga disuruh-suruh gitu, karena kalau nggak sadar-sadar. Jadi akhirnya Mas Prabu itu maksain untuk, ya udah yuk cobain 3 menit lari, 2 menit jalan dulu. Coba, kok enak ya, badan lebih ringan, gitu. Nggak perlu diet tapi kok lose weight nih, lama-lama kurus gitu. Dan akhirnya berani untuk ikut maraton pertama kali di tahun 2019. Lomba maksudnya? Lomba, itu Tokyo Marathon, pertama kali maraton di Tokyo. Di Tokyo. Itu latihan berapa tadi? 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan udah ikut di Tokyo? Udah harus latihan, jadi memang harus kalau full maraton kan latihannya harus di atas 4 bulan. Setelah Tokyo, lanjut ikut Gold Coast Marathon di tahun yang sama. Full marathon. Gold Coast Australia. Australia. Dan itu bareng suami juga. Udah setelah itu break karena COVID. Hanya ikut half marathon aja 21 kilo sampai sekarang. Ini insya Allah bulan depan mau half marathon ke Gold Coast lagi. Ya. Jadi sambil nyendiri nggak biasanya kalau di sana? Apa yang? Enggak. Biasanya kalau udah lari konsentrasi itu fokusnya lari. Ya. Tapi ada nggak perform atau yang rutin itu baik di Bali, di Betawi maupun di tempat lain? Bentuknya biasanya sih sekarang ini ya aku harus mengapresiasi Disbud Jakarta, Pemprov Jakarta yang sekarang ini udah lebih concern kalau ngomongin soal budaya Betawi ya, karena memang hampir setiap sebulan sekali tuh dari pemerintah ini bikin acara gitu, apakah di Srengseng atau mungkin di Setu Babakan. Biasa tuh memang ada open stage di kampung-kampung Bali ya, Betawi open stage, para seniman Betawi bisa tampil di situ gitu. Dan Ji Ungben juga lagi lumayan sering diundang, minggu depan akan ada di salah satu TV buat ulang tahun Jakarta. Kita sudah mulai tampil dan kita udah tahu biasanya kita akan dipanggil tuh ketika menuju ulang tahun Jakarta. Jadi ya memang tematik setahun sekali. Dan ya sekarang ini dari Disbud Par tuh jauh lebih concern sih, karena memang merasa kalau jati dirinya Jakarta nih, jati dirinya Betawi harus ditimbulkan lagi supaya orang-orang sadar kalau kita tuh masih punya budaya sendiri loh. Gitu. Jadi ya patut diapresiasi, sekarang udah lebih banyak acara-acara atau kegiatan-kegiatan seni. Ya, jadi supaya pot finish kita sebut itu lebih explore, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang disertasinya tadi. Kenapa menulis ini, bagaimana dan ya, jadi judulnya Revitalisasi Sastra Lisan Ngebuleng Betawi dalam Seni Panggung Kontemporer. Jadi kalau Ngebuleng Betawi itu adalah sastra tutur, jadi seni bertutur, bercerita gitu, seperti ngedongeng, tapi ini ada di tahun 40-an waktu itu. Jadi hype-nya tuh di Jakarta dan dikenal di tahun 40-an. Karena kurangnya dokumentasi, kurangnya pengarsipan saat itu, dan seperti yang kita tahu juga seniman-seniman zaman dulu itu kan belum terlalu concern dengan pendidikan, jadi tidak semuanya bisa menulis dan membaca. Justru mencipta sebenarnya ya, waktu itu kan lebih betul. Jadi akhirnya arsipnya agak kurang, terus juga dokumentasinya pun agak kurang.
tapi sempat beberapa kali dengar dan sangat tertarik karena konsepnya mereka ini cerita-cerita tradisi zaman dulu yang bahasanya itu bahasa Betawi pesisir. Yeah. Agak berbeda pesisir dengan itu berarti di utara apa selatan? Utara dan selatan. Utara. Jadi kalau yang di daerah Jakarta tuh daerah Pulau Seribu, Tanjung Priuk, gitu. Atau mungkin kalau mau agak kesini lagi daerah-daerah kayak Bekasi itu juga bisa masuk pesisir. Cuma memang kalau Bekasi sekarang udah lebih kecampur sama Betawi Jakarta Timur bahasanya ya, dialeknya. Nah jadi ada beberapa cerita yang selalu dipakai, kayak ceritanya Pangeran Jayakarta, kayak ceritanya Keramat Kerem gitu, itu cerita-cerita yang selalu dipakai. Nah sekarang ini Zizi lagi berusaha untuk merevitalisasi, apakah bentuknya tetap harus seperti Buleng dengan pakem pada zaman dulu ya. Itu gimana sih ceritanya Buleng itu? Jadi ada satu orang penutur, ya. Dia baca skenario atau baca cerita lumayan panjang. Karena dulu dibacanya sebelum ada Islam masuk, jadi awalnya itu diawali dengan mantra. Mantranya mantra bahasanya agak ada Jawanya juga, jadi campur. Setelah itu masuk ke cerita. Nah kalau sekarang ini ceritanya bisa divariasikan, nggak harus cerita zaman dulu. Kontemporer bisa gitu ya. Seperti wayang itu ya, dikontemporisasi meskipun pakemnya ada gitu ya. Dan hanya diiringi satu pengiring musik, pakai sukong atau pakai tehyan. Gitu. Ada semacam buku atau apa ya, pedoman gitu ada? Itu dia Pak, seperti yang tadi Zizi bilang di awal, kurangnya pengarsipan dan dokumentasi itu yang lumayan bikin akhirnya Zizi sekarang ini agak terhambat cari materi gitu riset. Tapi masih ada beberapa praktisi, hanya satu sih sebenarnya, ada Bang Yahya Andisa Putra, beliau di Lembaga Kebudayaan Betawi, jadi hanya beliau yang menguasai tentang ngebuleng ini, dan alhamdulillahnya dari awal tuh beliau sangat support Zizi untuk bikin ini. Bahkan dia udah mewanti-wanti, ini harus beres, Zizi harus bikin buku soal ini, karena kalau nggak kita yang bikin ini punah, sayang. Karena rututannya gini, jadi setelah ngebuleng Betawi ini ada namanya Sohibul Hikayat, kalau Bapak mungkin pernah dengar dulu. Jadi zamannya drama radio itu sering diputerin Sohibul Hikayat, dan itu berkaitan dengan cerita-cerita Islam, cerita Nabi. Nah, agak mirip, cuman dari segi pembawaan dan ceritanya beda. Ada apa semacam tokoh-tokohnya atau seniman calon menjadi tokoh gitu? Kalau tokohnya itu beda-beda, jadi tergantung cerita yang kita bawa. Misalnya kayak ceritanya Pangeran Jayakarta, Keramat Kerem, atau mungkin kita mau bawa tentang Nyai Dasima boleh. Gitu. Jadi kita pun ikut berlakon, gitu ya. Kita yang baca, kita yang berlakon, suaranya berubah-ubah menyesuaikan si lakonnya. Gitu. Sudah pernah perform tentang itu ya? Belum ya? Wah ini kalau kemarin ini. Tapi sebenarnya bisa bikin skenario ya sebenarnya. Boleh, makanya sampai sekarang ini masih agak galau menentukan ya bentuknya, apakah revitalisasi atau mungkin benar-benar merubah total tapi hanya terinspirasi dari bentuk ngebuleng. Jadi masih galau. Jadi sebelum ujian kelayakan masih bisa dibilang. Tapi itu masih hidup kan seni itu? Sudah nggak ada. Seninya begitu Pak. Jadi diceritakan dulu, dikasih pola dulu, nanti dibikin buku pedomannya lah, lalu baru dikreasi gitu ya. Betul. Untuk yang terakhir kita ingin Zizi menyanyikan atau mempraktekkan tentang seni yang sedang dia tulis menjadi disertasi. Ya, silakan. Seri ini judulnya, ini adalah transkrip pertunjukan Buleng yang pernah dipentaskan di Taman Ismail Marzuki. Judulnya Enderep Kelebu oleh Sueb Mahbub dan juga Bang Yahya Andisa Putra di tahun 2015. I love pun sampun minta maaf minta ampun, emak bapak kruhun, nenek unduk-unduk, kaki unduk-unduk mencari daging mengungsir. Daging mengungsir udah kagak ada daging seumpak-umpak. Umpak-umpak udah kagak ada daging si kapes-kapes.
Pas limpes urip waras sing hidup putih. Urung kapur. Urung tempolong kapur, urung jadi tumbuhan. Buh, derep kelebu. Ini cerita begitu yang amat menyedihkan, yang benar terjadi berdasarkan folklore yang ada di Marunda dan di Tangerang. Kalau di Marunda itu ada enderep kelebu, kalau di Tangerang ada keramat kareng. Gagap gempita suara petani yang pada lagi nyambut pesta panen. Ngarak antep padi ngiderin kampung sembari siap-siap ngelaksanain mulai metik motong padi. Bocah-bocah kecil ama tuan bujang pada jejingkrakan lantaran bentar lagi bakal nerima upah ame bagian. Majikan-majikan repot wara wiri nganter tukang derep ama tukang lajo yang siap bikin ancang-ancang bikin cegeran. Lantaran derep ngadep ngarepin bawon rada gedean. Yang punya sawah ngasih aba-aba tanda dimulainya metik motong padi. Numbrak takung lajo ame penderep. Udah kayak perlombaan ame sayembara. Cekrek-cekrek suaranya. Suara ani-aninya nyabet batang-batang padi. Rasa gembira hati nggak terkira. Bocah-bocah kecil ngikut bersenang-senang ria. Repot bikin gogonjo komat kami. Selesai. Luar biasa. Terima kasih sih, itu luar biasa sih. Jadi ini semacam narasi dari apa yang terjadi di masyarakat. Betul, ya. Lebih ke kritik bisa. Ya, kritik bisa, narasi rakyat bisa. juga bisa. Oke Ji, terima kasih sekali waktunya hadir di Podfin. Podfiner yang bahagia, sampai di sini untuk season kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.